depan saya ada satu buah TWS gaming yang harganya cukup terjangkau ya, hanya 170 ribuan saja guys. Nanti link pembelian akan saya taruh di deskripsi ya. Paket yang didapatkan di TWS M01 kotaknya berwarna hitam guys. Saya baru lihat yang tulisan model begini. Sini tertulis True Wireless Gaming Earbuds, lalu Bluetooth P5.2. Ini ada mode for gaming, kemudian di sini Inhuman Engineering, HD Clear Voice, Long Lasting Battery. Lalu ada satu user manual guys. User manualnya cukup komplit ya. Di situ ada spesifikasi M01, Bluetoothnya di sini P5.0. Nah ini kebalik dengan yang TWS kemarin, di kotaknya Bluetooth 5.2, yang ini malahan 5.0. Kemudian berat 38 gram, baterai 40 mAh. Yang didapatkan apa aja, play timnya hanya sampai 4 jam ya. Tunjuk penggunaannya dia sudah tertulis semua ya guys, nanti bisa kalian pelajari ya. Kabel buat ngecas, 2 buah pasang airtip. Airtipnya hitam ya, dia nggak transparan, jadi hitam pekat guys. Untuk bagian bonus boxnya terlihat bagus sih bahannya, bahan kulit, cuman ini nggak rapi guys, agak miring sedikit nih jahitannya ke bawah model begitu ya. Kalau kita masukin TWS nya, oh masih bisa guys, pas, cuman agak sedikit kembung ke sini ya, karena TWS nya modelnya TWS M01 ini sudah saya pakai kisaran 1 harian ya guys. Dia berbahan agak sedikit tipis bagian model atas nutup case nya ini guys, tapi dia sudah sistem magnetik ya. Di sininya ada magnet ini 2. Kalau kita buka modelnya begitu guys. Di dalam case nya tertulis L dan R ya. Ini buat ngecasnya ada 2 pin magnetik begitu guys. Dalamnya rapi sih guys. Kalau buat magnetiknya dia bagus ya, termasuk strong magnetik juga sih, nggak jatuh earbudnya walaupun digoyang-goyang juga ya. Untuk dimensi case M01 ukuran panjang 65 mm, kemudian lebarnya ini 55 mm dengan tinggi 28 mm yang bagian sini guys. Karena bagian turun ke bawah begini, jadi saya bingung ukurnya, paksa saya ukur yang bagian tinggi sini aja ya. TWS ini kalau buat game dia bagus guys, sudah minim latensi ya, kemudian didukung fitur noise reduction. Kalau untuk suara ya, buat musik, lagu-lagu pop atau rock itu terlihat jernih guys, bagus terang, tapi suaranya nggak begitu kenceng banget ya, karena harganya pun juga ya masih standar ya. Kemudian sudah didukung IPX5 waterproof guys. Lubang charger case nya ada di sini ya, dia sudah tipe C nih guys. Kalau buat dibawa kemana-mana enak sih, ini nggak berat. Ukurannya termasuk simple guys dan minimalis lah kalau menurut saya ya. Sekarang kita membahas bagian earbud TWS M01 ya guys. TWS ini sebenarnya made in Japan, emang bener sih kayaknya setelah saya perhatikan. Cuma bahan dia ini guys nggak begitu kelihatan solid banget, sudah itu tipis banget loh. Sayangnya di bagian atas ini gini tuh agak sedikit transparan nih guys. Jadi apa modelnya gampang baret kalau kita sering ngelap di bagian atas ya. Kalau untuk game dia emang bagus guys, low latensi ya. Sudah itu kalau buat nelpon suaranya paling jernih ya dibanding dengan kedua TWS itu guys. Nah untuk dimensi earbudnya panjang ke bawah sini guys, itu 36 mm ya. Kemudian lebar bagian bundarnya itu guys, dia hanya 18 mm dengan tebal 14 mm guys. Jadi kalau kita pakai enak, sudah itu ringan ya. Coba kita buka bagian karet bawahnya sini guys, kita lihat bikinannya, masih terbilang cukup baik lah ya. Untuk suara TWS M01 ini bukannya nggak kenceng ya guys, jadi dia nggak dominan bass ya, agak rada cenderung ke bagian treble dikit lah. Cuma kalau untuk sentuhnya cukup responsif sih guys. Nah ini suara dia guys, dia sudah sistem automatic pairing ya. Kalau kita angkat nyambung sendiri kedua-duanya.
Untuk baterai M01 dia hanya 40 mAh guys. Waktu musik 4 jam, waktu bicara hanya 4 jam ya. Nggak terlalu kuat banget baterai dia guys. Untuk pindah lagu kan agak sedikit lama ya. Mana lagunya pindah guys. Kalau untuk play atau pause disentuh satu kali aja ya. Tapi TWS ini dia hanya satu mode ya guys, dia nggak bisa pindah ke mode gaming atau mode musik ya. Kalau buat Siri dia disentuh 3 kali guys. Kalau kita cas, earbudnya mengeluarkan indikator lampu berwarna merah seperti itu ya guys. Nanti kalau penuh berubah menjadi hijau ya. TWS M01 memiliki kecepatan charger yang sangat baik guys. Dia walaupun harga paling murah dibanding kedua TWS J08 dan K5, yang ini dia hanya butuh waktu 70 menit saja ketika melakukan pengecasan pada bagian case-nya ya. Dia mengeluarkan indikator lampu berwarna begitu guys. Jadi kalau case ini habis kita tahu nanti dia akan berkurang. Ketika dia penuh dia akan berhenti berkedap-kedip ya. Dia akan pilih yang mana yang terbaik di antara ketiga TWS ini guys. Jadi TWS di depan saya sudah pakai selama 1 bulan, ada yang saya pakai 3 hari, ada yang saya pakai 1 hari ya. Yang paling lama saya pakai itu di TWS bagian sebelah kiri. Ini dia TWS J08. Secara keseluruhan TWS J08 ini memiliki desain bodi lebih berat dan berbahan material lebih solid dibanding TWS M01 ataupun TWS K5 ya. Yang J08 dia berbahan sama guys, plastik, cuma terlihat lebih padat dari segi material, sisi bodi ya. Kemudian bagian earbudnya juga dia untuk suara kualitasnya yang ini paling kenceng dibanding dengan TWS M01 dan K5. Jadi TWS J08 ini berdesain bagian earbudnya pun juga dia lebih terlihat kokoh dan solid ya guys. Kita banting pun juga dia mah nggak bakal pecah ini guys. Ini yang udah lama saya pakai. Cuma kekurangan TWS J08 kalau kita ngecas terkadang debu masuk ke situ tuh guys. Nah kemarin sempat saya rusak. Saya tiup-tiup, saya bersihin, saya cas lagi, ternyata enggak guys, berarti normal. Itulah penyakitnya guys. Kalau untuk sistem pairing dia cepat ya, Bluetooth sudah 5.2, ketika kita buka begitu aja dia sudah terpairing secara langsung ke handphone ya, yang udah terkoneksi guys. Untuk yang paling murah di antara ketiga TWS ini dipegang oleh TWS M01 guys. Harganya hanya 152 ribuan sekarang ya. Kalau untuk dari desain segi bodi luar, sisi samping sama bagian atasnya dia terlihat premium ya, walaupun harganya 150 ribuan guys. Cuma nggak enak TWS M01 ini di bagian earbudnya. Kalau bagian earbud itu harusnya nggak usah dibikin transparan beginilah. Sudah itu kalau kita pindah lagu, nekennya itu atau nyentuhnya harus benar-benar pas guys. Dia pindah, kalau nggak dia nggak pindah loh lagunya. Terhenti ke mode play ya. Ini yang jadi masalahnya guys. Kalau untuk suara telepon yang ini paling jernih dan bersih ketika berhadapan dengan lawan bicara dibanding TWS J08 dengan TWS K5 ya. Untuk fitur LED dan yang paling bagus ringan ketika kita bawa atau kita gunakan TWS K5 guys. Dia memiliki lampu LED RGB ya. Ini yang paling bagus dan paling menarik antara TWS M01 ataupun TWS J08 guys. Sudah itu dia double diagram ya. Ini diagramnya 2 guys. Cuma dia kalah suara
oleh TWS J08. Jadi J08 ini diagram drivernya lebih besar dibanding TWS K5 ya. Untuk suara kalau di musik rock TWS K5 dia bagus guys. Bahkan untuk kita nonton YouTube ataupun melakukan rekaman ya, dia unggul yang ini guys. Untuk kecepatan pairing dia sama, semua sudah begitu cepat ya, nggak ada yang lambat ataupun lemot gitu guys. Untuk sensitif pindah lagu TWS J08 kalah sama TWS K5, masih enakan nyentuh TWS K5. Terkadang yang TWS J08 ini kalau untuk power on off nya itu kadang-kadang mesti lama banget ditekan, kalau ini enggak guys, dia langsung. Cuma kekurangan TWS K5 ini guys, dia game masih delay ya, dia lebih delay dibanding dengan TWS M01 ya. Secara kalau kita coba bermain di posisi game Mobile Legends ataupun PUBG, lebih unggul TWS M01 karena dia TWS sudah support gaming ya. Kalau yang ini dia sama-sama dual mode guys, bisa mode musik, mode gaming, cuma delaynya agak gimana gitu ya, agak nggak enak lah karena kan harganya pun juga sama-sama murah guys. Ketiga TWS ini sudah didukung fitur IPX5 waterproof semua ya. Kalau untuk kecepatan charger TWS M01 paling unggul, dia hanya butuh waktu 70 menit, sedangkan yang ini bisa 1,5 jam, yang ini sama guys. Kalau buat ringan yang ini paling ringan dan paling unggul, cuma agak gede aja modelnya. Dari ketiga TWS yang paling saya suka, yang cenderung saya lebih pakai J08 guys. Cuman kan terkadang selera orang kan beda-beda guys. Ada yang suka TWS yang lampunya warna-warni, ada yang suka modelnya simple aja, ada yang suka modelnya full bass, ada yang nggak suka full bass. Nah, jadi saya hanya bisa mereviewkan sampai di sini dulu ya. Untuk kelebihan dan kekurangan selanjutnya nanti kalian bisa pelajari sendiri. Untuk video cara penggunaannya sudah saya bikinkan satu persatu buah video. TWS K5 sudah saya bikinkan, TWS J08 sudah saya bikinkan. Kalian mau pilih yang mana di antara ketiga TWS ini? Menurut hati dan feeling kalian saja ya guys.